Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari mulai kajian kita sore hari ini dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita pada sore hari ini bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk mengawali kajian menjelang buka di Masjid At-Taqwa yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Insyaallah nanti setiap sore jam 5 tepat di serambi masjid ini akan dilakukan kajian menjelang buka yang ustadznya ganti-ganti. Nanti insyaallah ada Pak Kiai Haji Taslim, ada Pak Kiai Haji Abu Rahmat, ada Pak Masrur, ada Pak Rizza, ada Pak Musa Hadi, dan yang lain-lain, termasuk insyaallah nanti juga ada Bapak Kiai Dr. Haji Ahmad Daroji MSI. Kita semua berharap mudah-mudahan kita istiqomah bisa ikut mengaji di setiap sore hari ini, dan setelah ngaji nanti kita akan takjil, berbuka sekedarnya, dan kita melangsungkannya dengan melakukan jamaah salat maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan dengan melakukan kajian Islam di sore hari setiap bulan Ramadan ini akan lebih menyempurnakan ibadah puasa kita, akan memberikan nilai plus terhadap ibadah puasa kita, sehingga dengan begitu kita berharap mudah-mudahan puasa kita termasuk puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab puasa ini diampunkan semua dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita nanti menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tahun-tahun yang lalu, saya akan melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Meskipun sudah bertahun-tahun kita baru, saya lupa-lupa ingat ya, lupa-lupa ingat, tapi yang jelas seingat saya makalah yang ke-13 sudah. Nah, sore ini entah sudah entah belum, karena lupa-lupa ingat begitu, kita mulai dari makalah yang ke-14. Baik,
Mari kita mulai pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyarata, dan makalah yang ke-14, amba'dil hukama'i, datangnya adalah dari sebagian hukama. Hukama itu ahli hikmah, tetapi ini kemudian diperjelas dengan ay atibba'il qulubi. Yang dimaksud dengan hukama di sini adalah dokter hati, dokter jiwa, tapi dokter jiwa bukan dalam pengertian dokter jiwa orang yang sakit gila, bukan ya, bukan, tapi dokter yang mengobati penyakit-penyakit hati. Wahumul aulia, dan mereka itu yang disebut dengan hukama dan juga para dokter hati itu adalah para aulia. Makalahnya bagaimana? Ini bunyi makalahnya. Man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah, wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Man tawahhama, barang siapa yang menduga, barang siapa yang mengira, barang siapa yang berpandangan anna lahu waliyan, bahwa sesungguhnya baginya itu ada wali. Nah, wali ini dalam bahasa Arab ini kemudian dalam terjemahannya di bahasa Indonesia itu maknanya bermacam-macam. Ada yang memaknai dengan makna kekasih, ada yang memaknai dengan makna pemimpin, ada yang memaknai dengan makna pelindung, ada juga yang memaknai dengan makna penolong. Banyak sekali, sahabat sejati, ya, macam-macam maknanya. Nah, barang siapa yang mengira bahwa baginya itu ada wali, aula minallahi, yang wali itu, yang kekasih itu, yang penolong itu, yang pemimpin itu lebih utama dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, qallat ma'rifatuhu billah. Kalau ada orang yang beranggapan seperti itu, berarti dia itu sedikit ma'rifatnya, sedikit mengenalnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kemudian diberi penjelasan dalam kitab ini. Wal ma'na, adapun maksud dari makalah tadi itu, man dhanna anna lahu nasiran, barang siapa yang menyangka bahwa baginya ada seorang penolong. Jadi meskipun makna wali itu sungguhnya banyak, tetapi dalam kitab ini kemudian diberi penjelasan lebih dikhususkan terkait dengan
bahwa wali itu maknanya adalah nasir, seorang penolong. Tapi sesungguhnya ya kalau dimaknai dengan yang lain ya sebenarnya tidak masalah, ya, tetap kontekstual. Aqraba yang penolong tadi itu lebih dekat minallahi daripada Allah, wa aktsara dan lebih banyak nusratan pertolongannya minhu dibandingkan juga dengan pertolongan yang diberikan oleh Allah, fa innahu maka sesungguhnya orang yang mengira seperti itu, orang yang beranggapan seperti itu, lam ya'rif tidak mengenal orang itu Allah Ta'ala terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa orang yang beranggapan atau mengira bahwa baginya ada orang yang bisa memberikan pertolongan yang lebih besar pertolongannya dibandingkan dengan Allah, itu kok dipandang sebagai tidak mengenal Allah? Ya saya kira jelas ya, karena kita semua tahu kalau kita membaca Al-Quran dalam keyakinan Islam itu ya bahwa Allah lah walinya orang-orang mukmin. Misalnya kita dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu ya, di awal-awal saya kira itu, atau di bagian tengah ya, apa akhir lupa saya lupa ayat nomor berapanya, tapi saya kira ayat itu cukup terkenal. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan seterusnya itu. Allah itu adalah walinya orang-orang mukmin. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman, mestinya dia betul-betul menjadikan Allah itu sebagai walinya, sebagai penolongnya, sebagai pelindungnya, sebagai kekasihnya. Jadi ini pernyataan Al-Quran yang mestinya menjadi pegangan kita, agar supaya kita itu menjadikan Allah betul-betul sebagai wali kita, sebagai penolong kita, sebagai pelindung kita. Dalam hadis Nabi pun kita jumpai misalnya dalam sebuah doa itu kita juga menyatakan wallahul musta'an. Allah itu adalah memang tempatnya meminta pertolongan. Wa ma lakum min waliyyin wala nasir. Dalam ayat Al-Qur'an yang lain misalnya, tidak ada bagimu, Allah itulah yang tidak ada bagimu selain Allah, ya. Tidak ada bagimu selain Allah itu sebagai wali dan sebagai penolong. Ini malah dijejerkan itu antara wali dan nasir, ya. Wali itu sendiri sudah bisa dimaknai sebagai penolong, masih ditekankan lagi dengan Allah itu sebagai nasir, sebagai penolong juga. Nah, karena kedudukan Allah itu yang memang harus kita fahami betul, kita yakini dan kita imani sebagai penolong orang-orang yang beriman dan penolong kita ini, maka memang ya hanya patut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seseorang itu
memohon pertolongan. Dan memang kenyataannya hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan. Makanya dalam surat Al-Fatihah itu kan sangat eksplisit sekali itu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami ini menyembah, dan hanya kepadamu lah kami ini memohon pertolongan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian, kalau di dalam Al-Quran kita diinformasikan, ditunjukkan bahwa hanya Allah saja tempat meminta pertolongan, itu bukan berarti lalu kita tidak boleh meminta pertolongan pada orang lain sama sekali. Ya, dalam kehidupan yang sifatnya sehari-hari, ya, wajar kalau kita itu kemudian sakit ya pergi ke dokter minta diobati. Kalau kita kaki kesleo ya pergi ke tukang urut minta diurut. Kalau mobil kita rusak ya kita datang ke bengkel minta dibetulkan. Tidak kemudian lalu mobilnya rusak minta tolong pada Allah ya harus kita pahami dalam konteks yang seperti itu kita boleh meminta tolong kepada selain Allah ya. Tetapi dalam hal-hal yang sifatnya sangat fundamental, keselamatan, ya, kebahagiaan, hidayah, ini ya, hanya kepada Allah kita memohon. Dan yang juga perlu kita tekankan terkait dengan pertolongan-pertolongan yang kepada selain Allah tadi itu pun juga harus kita letakkan di dalam kerangka pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita fahami ya. Oleh karena itu ya balasannya nanti ya kita pun juga harus berterima kasih kepada pihak-pihak yang menolong kita. Di samping kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena biasanya terkait dengan persoalan pertolongan ini kemudian lalu ucapan terima kasih ya. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan pertolongan dari pihak manapun kita juga harus menyampaikan terima kasih. Oleh karena itu kalau ada pertolongan dari orang kita pun juga berterima kasih kepada yang bersangkutan. Tetapi terima kasih kita kepada yang selain Allah ini sungguhnya adalah dalam rangka terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hakikat pertolongan itu semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sampai dengan tegas menyatakan barang siapa yang tidak bersyukur pada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa yang namanya bersyukur pada manusia ini ya tentu saja diajarkan juga oleh Allah. Karena memang dalam kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kita ya memang saling tolong menolong ya biasa itu. Bahkan tolong menolong itu juga diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kalau misalnya tadi kita mengatakan ya Allah tempat meminta pertolongan itu jangan dipahami lalu kemudian tidak boleh tolong menolong. Enggak, tolong menolong dalam kebaikan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya kita dianjurkan untuk mensyukuri apa yang sudah diberikan yang berupa pertolongan dari orang lain itu. Tetapi yang harus kita catat, jangan sampai kita itu punya anggapan bahwa pertolongan dari yang selain Allah itu lebih hebat, lebih besar, lebih kuat, lebih banyak dibandingkan dengan pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja persoalannya. Ya. Jangan sampai itu. Jangan sampai kita itu menggantungkan diri pada pihak yang selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah tempat bergantung kita. Kalau kita itu misalnya suatu ketika ditolong orang lain, oke lah, tapi orang lain tidak mungkin bisa menjamin kemudian bisa menolong
sepenuhnya dan seterusnya. Ya karena yang namanya pertolongan yang selain Allah itu sifatnya terbatas. Ya. Bergantung pada pihak lain jangan sampai. Orang yang digantungi saya kadang-kadang juga ambruk kok. Mau digantungi bagaimana? Orang yang lain mau diminta tolong terus-terusan, orang yang diminta tolong juga suatu ketika juga dia sendiri minta tolong kok. Oleh karena itu mintalah tolong kepada zat yang memang maha menolong dan tidak pernah butuh pertolongan kepada siapapun, dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah oleh karena itu sekali lagi ya, kembali kepada makalah yang tadi disampaikan oleh sebagian dari ahli hikmah ini ya, barang siapa yang berpandangan kok seakan-akan ada penolong yang lebih hebat pertolongannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas orang yang berpandangan seperti itu tidak mengenal Allah dengan baik atau sedikit sekali pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah disinilah pentingnya kita mengaji, ya, kita membaca Al-Quran, kita membaca sunnah, supaya dari kajian-kajian kita, dari hasil bacaan Quran kita, bacaan hadis kita, itu kita mendapatkan pemahaman yang benar tentang siapa Allah itu. Pemahaman yang benar tentang Allah itu. Termasuk diantaranya kedudukan Allah sebagai penolong ini, sebagai wali ini, sebagai pelindung ini. Ya. Banyak sekali ya, ayat Al-Quran yang berbicara mengenai bahwa Allah itu adalah penolong kita. Tidak ada penolong yang sungguh-sungguh sebagai penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu kita memang sesungguhnya hanya diminta untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi ini tidak berarti harus meniadakan tolong-menolong dalam kehidupan kita sehari-hari yang sebagaimana kita praktekkan itu. Tetapi sekali lagi juga saling tolong-menolong di antara kita itu hanya dalam hal kebaikan, dan itu pun hanya didudukkan dalam kerangka pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kira kita baru sampai pada sebagian pertama dari makalah yang ke-14 ini. Nanti pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan dengan sambungan bagian yang kedua. Mari kita akhiri kajian dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah